wa ta'ala kullalailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Yanzilu rabbuna, yanzilu turun. Rabbuna ya Tuhan kita. Nah, tapi kalau dirangkai ini maknanya jadi nggak benar. Tuhan kita turun, berarti naik turun. Sepertiga akhir turun, habis itu naik lagi. Setiap dekat naik turun. Naik turun terjadi perpindahan dari satu tempat ke tempat. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mustahil untuk bertempat. Maka ini ayat ini namanya ayat mutasyabihat yang tidak bisa diambil dohirnya. Kalau diambil dohirnya malah akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Namanya pindah dari satu tempat ke tempat berarti perlu tempat. Kalau perlu tempat itu sifatnya makhluk bukan sifatnya Allah. Maka ayat seperti ini harus ditakwil. Harus ditakwil apa? Dengan makna yang sesuai. Tapi nakwil tidak boleh sembarangan. Yang sekiranya tetap sesuai dengan kaidah bahasa ya. Dengan kaidah ilmu balaghah, ilmu bayan. Nah, itu harus sesuai. Bukan nakwil seenak kita. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tidak boleh keluar dari aturan kaidah bahasa Arab. Cuman bahasa Arab kan begitu. Bahasa Arab itu beda dengan bahasa lain. Bahasa Arab itu satu kalimat itu bisa memiliki beberapa makna. Ada makna yang kuat, ada makna yang lemah. Itu. Setelah dirangkai bisa menimbulkan beberapa pilihan makna lagi. Sebelum dirangkai satu kata memiliki beberapa makna. Sering kayak gitu. Setelah dirangkai itu juga bisa memiliki kemungkinan beberapa makna. Kadang kita terpaksa meninggalkan makna yang terkuat ke makna yang lemah. Kenapa? Karena diperkuat oleh dalil lain. Makna yang aslinya kuat itu tidak boleh diambil karena menisbatkan kekurangan kepada Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu harus kita tinggalkan. Maka harus kita cari alternatif makna lain yang didukung oleh dalil dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, itu aturannya seperti itu. Dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini dalam akidah ada dua madhab yang ahli sunnah wal jamaah. Ada madhab salaf, ada madhab khalaf. Maksudnya salaf di sini bukan semua salaf, jumhurus salaf, ulama generasi awal, abad 3 abad pertama Hijriah. Ada madhab khalaf. Madhab khalaf ini ulama akhir di atas abad ketiga. Maksud khalaf lagi-lagi bukan semua khalaf, tapi jumhurul khalaf. Jadi madhab ada jadi madhab jumhurus salaf, kebanyakan salaf. Ada yang kedua madhab jumhurul khalaf, ulama mutakhirin. Salaf artinya ulama yang hidup di abad 3 abad pertama Hijriah. Nah, itu salaf. Ada yang kedua itu khalaf. Selain dua ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ada yang menyebabkan kufur, ada yang tidak sampai menyebabkan kufur, hanya bid'ah, bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah namun tidak menyebabkan kufur. Nah, ya apa kesimpulan madhab mereka? Jadi menyikapi ayat mutasyabihat atau ahadits mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabih seperti yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalaila ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajibalah wa may yas'aluni fa'utiya wa may yastaghfiruni fa'aghfirlah. Ayo yang mau istighfar sekarang saatnya tak ampuni. Yang mau tobat sekarang saatnya tak terima tobatnya. Siapa yang minta hajat apapun, hajat dinia duniawiyah, sekarang saatnya tak kabulkan. Nah, itu tidak ada iskal. Yang iskal itu di awal pertama itu. Yanzilu rabbuna. Nuzul bermakna turun, diisnatkan, dinisbatkan kepada Allah, itu nggak pas. Karena kalau turun berarti pindah dari tempat yang atas ke tempat yang bawah. Pindah dari satu tempat ke tempat. Ini nggak benar. Maka harus ditakwil. Yanzilu malaikatu rabbina. Yang turun bukan Allahnya, tapi malaikatnya Allah. Atau rahmatu rabbina. Atau amru rabbina, begitu. Dan selain hadis ini, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabih. Seperti Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Yadullah fawqa aidihim. Seperti itu. Fa innaka bi a'yunina. Ada kalimat mata. Yad. Ya. Yad secara bahasa artinya tangan. Istawa makna aslinya adalah bersemayam, bertempat ya. Nah, itu semuanya kalau dinisbatkan kepada Allah itu tidak benar. Maka bagaimana menyikapi ayat-ayat dan hadis seperti itu? Ada dua madhab ahli sunnah wal jamaah. Pertama, jumhurus salaf.
kebanyakan ulama salaf. Bukan semuanya. Kebanyakan ulama salaf itu mereka, mazhab pertama ini, memiliki dua langkah. Langkah pertama adalah takwil ijmali. Takwil ijmali. Takwil ijmali ini sama dengan tanzih. Ini takwil ijmali, sama dengan tanzih. Ada kemudian apa? Tafwid. Langkah keduanya tafwid. Ini mazhabnya salaf. Ini mazhabnya salaf. Ya. Mazhabnya salaf, jumhur salaf itu takwil ijmali atau tanzih. Yang kedua adalah tafwid. Takwil ijmali atau tanzih artinya apa? Mensucikan Allah dari apapun yang nggak layak baginya. Bertempat, perlu kepada yang lain, ya, memiliki anggota tubuh, menyerupai makhluk, itu semuanya kekurangan-kekurangan. Itu kita nafikan itu. Yadun diartikan tangan, oh nggak layak, maka itu kita nafikan. Berarti yadullah tidak boleh diartikan tangan. Fa innaka bi ayunina, ainun maknanya mata, nggak layak dinisbatkan pada Allah, maka kita nafikan. Kemudian apa? Istawa bertempat, bersemayam, nggak layak untuk Allah, kita nafikan. Itu namanya takwil ijmali atau tanzih. Jadi semua mana-mana yang nggak layak, yang nggak pantas dinisbatkan kepada Allah, itu kita jauhkan. Nah, semuanya kayak begitu. Jadi kita jauhkan. Setelah itu ada langkah kedua. Setelah kita menafikan makna yang nggak layak, tersisa beberapa alternatif makna yang layak untuk Allah. Tapi menentukan salah satu, rawan keliru apa enggak? Rawan keliru. Misalnya ada lafadz, memiliki beberapa kemungkinan makna, 5 mungkin. Yang nggak layak 1, kita nafikan. Setelah dinafikan yang nggak layak, sisa berapa? 4. Memilih salah satu 4 ini, mungkin salah apa enggak? Mungkin salah. Ya kalau salah kepada yang berkaitan dengan mensifati orang. Ini mensifati Allah ini ya. Karena itu bahaya ya. Bahaya. Karena bahaya, akhirnya ulama salaf nyari selamat. Apa? Tauhid. Makna tangan tidak layak. Terus apa? Allahu a'lam. Yang jelas ada maknanya, kita imani sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mana? Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Urusan Allah. Kita tidak diperintahkan memahami itu kok. Banyak yang lain yang perlu kita pahami. Ayat-ayat yang isinya perintah Allah. Ayat-ayat yang isinya larangan-larangan Allah. Itu yang harus kita pahami. Ini nggak usah. Kenapa? Allah itu maha agung. Tidak mungkin dipahami oleh makhluk. Diketahui hakikatnya. Tidak mungkin. Ngapain ini maksa-maksa? Nggak diperintahkan oleh Allah. Rawan keliru. Inti kalau diem selamat. Kalau menentukan, mungkin benar, mungkin salah. Resiko apa enggak? Kalau ada yang mesti aman, dengan 2 pilihan. Yang satu mesti aman. Yang kedua resiko. Mungkin selamat, mungkin enggak. Milih yang mana orang akal? Milih yang mesti aman. Nah, makanya mereka mengatakan begitu. Sudah Allahu a'lam. Istawa bukan bertempat. Apa? Allahu a'lam. Yadun bukan tangan. Apa? Allahu a'lam. Ayunun bukan mata. Apa? Allahu a'lam. Allah a'lam. Kita ada diperintah oleh Allah, sudah diem aja. Ini madhab kebanyakan salah. Ada madhab khalaf. Mereka sama, memiliki 2 langkah. Langkah pertama sama dengan salaf, yaitu takwil. Apa nomor 1? Takwil ijmali atau tanzih. Ya, sama. Jadi ulama salaf, khalaf pun, jumhurnya maksudnya, sama. Langkah pertama menafikan makna yang nggak layak, tanzih, mensucikan Allah dari apapun yang nggak layak baginya. Setelah itu ada langkah kedua. Langkah keduanya yang beda. Kalau salaf apa? Tafwid. Kalau khalaf apa? Kalau khalaf apa? Langkah keduanya beda. Apa? Takwil tafsili. Takwil secara tafsil artinya menentukan salah satu makna yang layak. Makna yang nggak layak misalnya memiliki 5 kemungkinan makna. Yang nggak layak 1 dinafikan. Sisa 4 layak. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Itu yang kita pilih. Menentukan salah satu makna. Atau mencari-cari makna yang layak. Kalau salaf enggak. Udah setelah tanzih selesai. Allahu a'lam. Kalau khalaf enggak. Kenapa mereka melakukan itu terpaksa? Bukan karena mereka ingin menyalahi salaf, enggak, terpaksa.
Karena apa? Banyak generasi aneh-aneh. Di masa salaf, masyarakatnya tidak banyak terpengaruh pemikiran-pemikiran filsafat dari Yunani. Tidak banyak pemikiran-pemikiran aneh-aneh. Akhirnya mereka dikatakan Allah alam, nerima. Tapi generasi khalaf itu beda. Mereka penyebaran Islam semakin luas sampai ke Eropa, sehingga buku-buku filsafat Yunani yang isinya banyak tentang kekufuran itu dibawa ke Arab dan diterjemah ke dalam bahasa Arab, dibaca oleh generasi muda. Akhirnya otaknya membusuk gara-gara filsafatnya. Nah itu. Nah, gara-gara itu terpaksa mereka dikasih Allah alam itu. Allah, otaknya di mana gak dipakai? Padahal otaknya busuk. Membusuk ya. Jadi generasinya berubah sudah. Suka gayanya kritis. Sok kritis. Akhirnya terpaksa ulama salaf demi menyelamatkan akidah umat, generasi khalaf akhirnya melakukan takwil tafsili. Setelah melakukan takwil ijmali, mereka melakukan takwil tafsili. Yadullah fawqa aydihim. Bukan tangan apa? Kekuasaan, kudro. Ya, kekuasaan. Layak apa enggak kalau kekuasaan dinisbatkan pada Allah? Layak. Kalau tangan, enggak layak. Istawa kalau bertempat, layak apa enggak? Nah, diartikan apa? Menguasai. Karena memang dalam bahasa Arab istawa itu kadang dimanai menguasai qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi, kayak menduduki. Istawa duduk, tidak layak untuk Allah. Tapi kalau apa? Menguasai. Jadi kayak apa? Fulan menduduki kerajaan ini, menduduki artinya menguasai bukan seluruh kerajaan diduduki segede apapun ya, tidak bakalan duduki semua kerajaannya. Paling sak kursinya toh. Masa sak kerajaan diduduki semua? Enggak kan? Segede berapa? Nah, itu. Nah, jadi ya maksudnya menduduki, menguasailah begitu. Dan demikian seterusnya. Nah, demikian seterusnya. Itu takwil tafsiri. Ini madhabnya khalaf. Mereka terpaksa melakukan itu. Terpaksa melakukan. Wadah, ini secara global. Secara global seperti itu. Tapi ya tetap memang yang paling aman itu bagaimanapun madhabnya salaf. Habib Abdullah Baharun, Rektor Al-Ahqaf itu pernah memberikan gambaran yang menunjukkan bahwa madhab salaf itu paling aman. Adapun yang lain-lain itu ya rawan sekali keliru dan kadang-kadang memancing kita untuk ketawa. Nah, ini madhab Ahlussunnah, sama-sama Ahlussunnah. Yang awal, yang dua ini Ahlussunnah. Ada madhab ketiga di luar Ahlussunnah, yaitu madhabnya Mujassimah, yang sekarang itu banyak dipraktekkan oleh kaum Wahabrot. Ya, nah itu. Oleh kaum Wahabrot, itu madhabnya Mujassimah. Mereka apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya tuh diartikan tangan. Loh, berarti menyerupakan makhluk. Tangan, tapi nggak seperti tangan kita. Loh, kalau punya tangan berarti ada badan, ada tangan. Menyerupai makhluk. Enggak. Ada tangannya tapi nggak menyerupai makhluk. Dia apa sih? Ada tangannya tapi tidak menyerupai makhluk. Tersusun tapi nggak menyerupai. Ada tangan tapi tidak seperti tangan kita. Bertempat tapi tidak seperti kita. Ya aneh, omongan inti antara yang awal dengan yang belakang itu nggak nyambung ya. Itu antara yang awal dengan yang depan nggak nyambung. Yang awal menafikan yang depan, yang belakang menafikan yang depan. Punya tangan berarti menyerupai makhluk. Kemudian ditambahi punya tangan tapi tidak menyerupai makhluk. Ya kalau punya tangan berarti mesti menyerupai makhluk, berarti tersusun, ada badan, ada tangan. Kalau ada badan, ada tangan berarti tersusun. Kalau tersusun harus ada yang menyusun. Apa mungkin jam itu nyusun sendiri? Jarum pendek, jarum besar, jarum gede. Angka-angkanya nyusun sendiri, nggak ada yang nyusun. Mungkin? Nggak mungkin. Sesuatu yang murakkab pasti ada yang murakkibnya menyusun. Kalau ada tangan, ada badan berarti. Ada mata, ayunina ya. Dan seterusnya. Ada jari-jari, ada betis, dan yang lain-lain. Karena banyak hadis yang menjelaskan seperti itu. Berarti tersusun. Kalau tersusun ada yang menyusun. Berarti Tuhannya yang menyusun itu, bukan yang ini ya. Nah, seperti itu. Itu omongannya Wahabrot ya, Mujassimah. Lah, ini yang paling aman ya salaf itu. Habib Baharun pernah ngasih gambaran. Begini. Kita itu makhluk yang lemah. Karena makhluk lemah, kita akan dikuasai oleh lingkungan. Itu asalnya waktu itu Dares sama beliau, kalamnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, di situ ada kalam begini. Al-mautin yahkumu alaina. Mautin tempat, waktu, lingkungan, itu yahkum, akan menguasai kita. Kita ini manusia lemah.
Karena itu akan terkuasai oleh lingkungan. Ya, terkuasai oleh lingkungan. Antum orang Sunda. Dari dulu logatnya Sunda kan ya? Sekarang antum sudah di Pasuruan beberapa tahun. Kalau pulang, orang kampung antum merasa aneh nggak dengan logatnya antum? Merasa aneh apa enggak? Ada aneh kan? Nggak begitu Sunda. Agak hilang. Khas Sundanya agak hilang. Iya, kenapa? Gara-gara lingkungan. Kumpul orang Makassar. Ya. Kumpul orang Lekok. Ya, nah, itu. Akhirnya berubah. Ada aduk remah-remahnya gitu. Sunda tapi ada aduk remahnya ya. Itu. Otomatis yang Betawi ada di Pasuruan. Balik ke Betawi, orang Betawi merasa aneh. Ini Betawi apa ini kok model kayak gini ya? Begitu. Terkuasai dengan sendirinya, hatta kita berusaha menjaga. Mau tidak mau akan terkontrol. Itu lemah. Kita itu pasti akan terkuasai oleh lingkungan, oleh tempat, oleh waktu, oleh lingkungan, oleh orang-orang sekitar. Mau tidak mau akan terpengaruh. Mau tidak mau akan terpengaruh. Otomatis itu lemah kita. Nah, karena kita itu terkuasai oleh lingkungan, kita akan mudah untuk memahami apa yang sering terlihat di sekitar kita. Iya apa enggak? Untuk memahami sesuatu yang biasa ada di sekitar kita. Gampang apa enggak? Gampang. Nah, di daerah kita banyak duren. Kalau antum ditanyai seperti apa rasa duren, paham apa enggak? Walaupun enggak bisa ngomong, tapi paham apa enggak? Rasanya duren, paham. Tapi coba orang yang nggak pernah tahu duren, jelaskan rasanya duren, enggak bakalan bisa paham. Begitu. Kita akan mudah memahami bahasa-bahasa yang sering kita dengar di sekitar kita. Karena kita terkontrol oleh lingkungan kita. Jadi apa yang di lingkungan kita, kita akan mudah memaham. Yang nggak ada di lingkungan kita akan kesulitan memaham. Itu wajar sekali. Sama-sama manusia, beda tempat, lingkungannya beda. Ketika berkomunikasi, ada kesulitan memahami apa enggak? Kesulitan memahami. Iya. Orang Makassar pertama datang ke Pasuruan. Ada beberapa yang sulit untuk difahami dari yang lingkungan sekitarnya. Iya apa enggak? Ada. Otomatis itu manusiawi. Begitu. Jadi apa yang di sekitar kita, yang biasa kita lihat, yang biasa kita dengar, yang biasa kita sentuh, kita mudah memahami. Tapi kalau nggak pernah, kita akan kesulitan untuk memahami. Padahal sama-sama manusia ya. Sama-sama hidup di zaman milenial. Ya. Itu. Sama-sama hidup di zaman TikTok, zaman Instagram, itu. Beda tempat sudah akan kesulitan memaham. Itu. Beda zaman, kesulitan memaham. Kita memaham tulisan bahasa Indonesia tahun sekitar 80 tahun yang lalu. Sekarang kita baca. Mudah memahami seperti buku-buku yang sekarang apa agak kesulitan? Agak kesulitan karena ada bahasa-bahasa yang tak terbiasa. Wadah ya. Padahal sama-sama orang Indonesia, sama-sama bahasa Indonesia, beda tahun, kesulitan memahami. Minhaj, bahasa Arab. Hatta orang Arab kesulitan memahami sekarang. Hatta yang santri bertahun-tahun. Padahal di zaman Imam Nawawi, ketika Imam Nawawi ngarang Minhaj itu, dikomentari ulama, Imam Nawawi ngarang kitab kok segampang ini. Waduh, tukang sayur alim semua nanti ini. Fakuhal baqalun kata orang-orang. Ya. Gara-gara Minhaj dikarang dengan bahasa sangat mudah. Sampai di komentar begitu. Ada kitab kok gampang kayak gini. Tukang sayur alim semua. Di zaman Imam Nawawi, Minhaj dibaca tukang sayur paham. Sekarang dibaca santri mondok 10 tahun, saya kesulitan. Kenapa? Gaya bahasanya beda zaman. Walaupun sama-sama bahasa Arab. Lah itulah al-mautin yahkum alaina. Kita akan terkontrol, terkuasai oleh lingkungan kita. Apa yang di sekitar lingkungan kita akan mudah memaham. Yang tidak di sekitar lingkungan kita akan kesulitan memaham. Paham? Ini mukadimah ini. Padahal kita dengan Imam Nawawi sama-sama manusia. Ya, sama-sama belajar bahasa Arab. Yang orang Arab sama-sama paham bahasa Arab. Tapi beda zaman, kesulitan memaham. Kita dengan orang Indonesia, sesama orang Indonesia, beda tempat. Satunya Makassar, satunya Lekok. Ya, ada beberapa kesulitan untuk memaham. Padahal sama-sama makannya makan nasi sama. Bukan berarti yang Lekok itu makan bukan nasi ya. Minumnya minum air. Cuman orang Lekok kadang-kadang minum formalin ya. Itu. Ya.
Itu. Jadi seperti itu kesulitan. Padahal banyak kesamaan kan? Bedanya hanya zaman atau hanya tempat. Kalau kita dengan Allah, ada kesamaan apa enggak? Tidak ada kesamaan sama sekali. Allah Al-Qawi, kita Al-Dhaif. Ya. Itu. Allah maha segalanya, maha sempurna. Kita serba kurang, serba lemah. Semuanya berbeda kita dengan Allah ini. Tidak ada kesamaan-kesamaan sama sekali. Karena itu ketika kita mendengar ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah, hadis-hadis yang menceritakan tentang Allah, kesulitan memaham. Wajar apa enggak? Wajar apa enggak? Wajar. Karena tidak ada kesamaan. Nah, gambarannya gini kata Habib Abdul Harun. Karena itu kalau ada ayat yang cerita tentang Allah kita nggak paham, ya sudah jangan maksa. Pilih mazhab salaf, makna yang nggak layak nafikan, selebihnya Allah alam, selesai. Karena kita nggak akan kesulitan memahami Allah, nggak ada kesamaan sama sekali. Jangankan Allah, sama-sama makhluk, beda alam. Sulit memahami hadis tentang muadzin, orang yang suka adzan tatawu, itu akan dikasih keistimewaan oleh Allah nanti di surga. Apa? Lehernya paling panjang. Nanti di akhirat lehernya paling panjang. Itu secara zahir, antum memahami apa? Jadi jerapah ya. Padahal ini maksudnya penghargaan. Kalau jadi jerapah, penghargaan apa? Pelecehan ini. Pelecehan. Lah, itu gambaran lehernya paling panjang, itu nggak bisa kita maknai zahir. Lu terus apa? Sulit kita memaham karena beda alam. Kita hidup di dunia, kita melihat leher panjang itu jerapah. Tapi kalau di akhirat beda lagi. Di akhirat menggambarkan bidadari, menjelaskan saking glowingnya, kalau minum airnya kelihatan. Ya, kalau minum airnya kelihatan. Jangan antum pahami kemudian seperti iklan Adem Sari itu ya. Jangan antum pahami seperti itu. Oh ini juga bidadari ya, kalau minum kelihatan kan iklan Adem Sari ya. Jangan dipahami seperti itu. Mereka saking glowingnya, sumsumnya itu kelihatan dari balik kulit tembus. Itu menarik apa mengerikan itu? Sumsumnya kelihatan dari balik kulit. Antum melihat orang kayak gitu, tertarik apa takut? Takut kan, padahal ini maksudnya ngiming-ngimingi. Lah, apa maksudnya sumsumnya kelihatan? Lah, ini kita sulit memahami kenapa beda alam. Kita di alam dunia itu bicara alam akhirat. Wadah ya. Nah, karena itu kalau beda alam sudah, apalagi tidak sama-sama sekali. Kita alam Allah Al-Khaliq. Kita makhluk ya, tidak ada sama-sama sekali. Kesulitan memahami. Karena itu yang paling logis kata beliau Habib Abdul Harun, ya kita pakai mazhab salaf. Kita nafikan makna yang nggak layak. Setelah itu apa? Kita pasrahkan apa yang dikehendaki kepada Allah. Allahu a'lam. Gambarannya seperti ini. Ana bicara ini coba. Ana bicara cerita. Pada tanggal berapa Ramadan sekarang? 7. 6 ya? Pada tanggal 6 Ramadan ada daras Muqaddimah Hadramiyah di Debat Al-Mihdar Tarim jam setengah 1, jam 1 ya. Matahari sangat terik, cuaca sangat panas. Nah, itu. Tolaba yang hadir 30 orang. Semuanya kepanasan. Semuanya kepanasan. Akhirnya sebagian santri menghidupkan 3 buah kipas sehingga membuat suasana sejuk. Kemudian karena kurang sejuk, sebagian tolaba menyalakan AC. Cuaca pun hawa menjadi dingin. Kondisi ruangan menjadi dingin. Di tengah-tengah setelah selesai pengajian, pengajarnya menerima panggilan dari temannya yang sedang ziarah Rasulullah SAW. Video call menampakkan Al-Qubbatul Khadra yang begitu indah, yang di bawahnya ada kekasih Rabbul Alamin Sallallahu Alaihi Wasallam. Omongan ini paham semua enggak? Omongan ini paham semua? Ada yang nggak paham dari kalimat awal sampai akhir tadi yang omongan barusan? Ada yang nggak paham nanti? Paham semua kan? Kenapa paham semua? Karena ini omongan zaman milenial disampaikan kepada orang yang hidup di zaman milenial. Ya, paham semuanya. Kipas, AC, video call, ya, panggilan jarak jauh, itu terbiasa di lingkungan kita. Karena itu kita langsung paham. Coba omongan ini antum rekam, antum kirim ke orang yang hidup di Pasuruan.
di tempat ini yang sama, di Tegalarum ini yang sama, yang hidupnya 100 tahun lalu. Sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Ya. Orang Tegalarum yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Coba antum masuk ke lorong waktu, ya, kembali ke 100 tahun yang lalu. Rekaman suara anak tadi itu sampaikan ke dia. Apa semuanya paham? Bingung dia. Orang 30 pakai kipas 3 dingin. Ya apa? 3 kipas dingin untuk orang 30. Mereka pahamnya kipas ini, kipas sate. Masa kipas sate 3 bisa menyejukkan 30 orang? Kalau kita paham kipas ini, dan paham juga kipas yang gede yang ada airnya itu ya. Nah, gitu. Cukup untuk 30 orang, hatta 100 orang cukup itu ya. Nah, dia kebingungan memahami kipas. Apa kipas ini? Kok bisa kipas sate 3 menyejukkan 30 orang? Kemudian AC, apa AC ini? Nggak paham AC orang 100 tahun yang lalu. Kemudian panggilan dari Tegalarum ke Madinah, melakukan panggilan jarak jauh. Balik kutub deh. Ya. Apalagi sampai ngelihat Kubatul Khodro dari Tegalarum. Gimana ini? Bingung. Kenapa? Karena omongan ini, omongan tahun 2025 disampaikan kepada orang yang hidup di tahun 1925. Beda zaman. Otomatis lingkungannya beda ya? Beda zaman. Hidupnya sama-sama di Tegalarum. Ya, hidupnya sama, tapi kesulitan. Kenapa? Beda zaman, beda lingkungan lah. Ini hanya beda zaman kesulitan paham. Apalagi cerita tentang Allah, nggak ada kesamaan sama sekali. Kepingin langsung paham, ya nggak bisa. Nggak bisa, kita lemah untuk memahami Allah secara hakiki, nggak bisa. Padahal, lah akhirnya sikap yang benar menyikapi cerita tadi. Kalau orang 100 tahun yang lalu itu bijak, ada 3 orang ini. Orang yang hidup di 100 tahun, antum masuk lorong waktu, sampaikan rekaman suara anak tadi itu, sampaikan ke 3 orang yang hidup di zaman 100 tahun yang lalu. Satunya pengikut madhab salaf, satunya orang kedua pengikut madhab khalaf, yang ketiga wahabrod. Ya, yang ketiga wahabi. Yang salaf mendengar cerita kayak tadi itu, ana cerita ini secara umum ada yang faham. Inti dari cerita tadi Anda paham. Tapi detailnya, kalimat per kalimat ada beberapa yang nggak paham. Pertama kipas. 3 kipas bisa menyejukkan 30 orang. Bingung dia. Kipas yang Anda pahami, kipas ini. Secara akal, nggak mungkin kipas ini, kipas sate, menyejukkan 30 orang. Karena itu, berarti kipas yang dimaksud dalam cerita itu bukan kipas ini. Apa? Allahu a'lam. Ini yang madhab salaf. Kemudian AC, wis enggak tahu sama sekali AC ini, enggak paham. Golongannya alif lam mim, kaf ha ya ain shad, Allahu a'lam bimuradihi bidzalik ya. Ini kalimat-kalimat awalul suwar ini. AC apa AC ini? Orang 100 tahun enggak tahu apa itu AC ya. Enggak paham. Kenapa enggak pernah dengar kayak alif lam mim? Apa maknanya alif lam mim? Antum buka tafsir, Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Enggak tahu. Nah, ini madhab salaf ini orang ini. Kemudian panggilan jarak jauh. Umumnya orang nggak bisa panggilan jarak jauh dari Tegalarum ke Madinah melihat Kubah Khodro. Wallahu alam apakah Roma apa? Wallahu alam saya nggak tahu sih. Nggak tahu lagi, Allah alam lagi. Ini madhab salaf. Antum tertawa dengan omongan orang ini. Tertawa apa enggak? Nggak kepingin tertawa. Kenapa? Masuk akal omongannya ya. Tahu diri dia. Karena tidak paham ngomongnya Allah wa'ala. Walaupun dia tahu kipas itu apa maknanya. Tapi nggak mungkin secara akal diartikan itu. Kemudian ada madhab yang khalaf sekarang. Kipas ini, ya nggak mungkin. Masa 3 kipas ini bisa menyejukkan 30 orang versi khalaf. Takwil mali. Nggak mungkin. Maka, apa? Dicari kemungkinan yang lain. Takwil tafsili. Kipas ini tak mungkin. Berarti mencoba memahami ijtihad kan? Khalaf kan berusaha mencari makna yang lain ya. Ya kemungkinan kipas seperti ini tapi ukuran jumbo. Dipegang 10 orang. Ketawa antum ya? Lah itu yadun ini kekuasaan. Istaula ini menguasai dan seterusnya.
Wallahu alam itu benar apa enggak, bisa jadi tertawakan oleh malaikat ya. Oleh para anbiya yang mengetahui maknanya yang sebenarnya. Diketawakan opo. Ya kayak antum orang 3 kipas kayak gini tapi gede, dipegang 10 orang untuk gerakkan. Ada 3, mesti sejuk untuk 30 orang. Antum opo ae. Iya kan? Karena antum paham maksudnya bukan ini tapi itu. Orang 100 tahun lalu nggak paham kipas ini. Pahamnya kipas sate. Kemudian AC. Apa sih ini? Mazhab Khalaf nyoba ijtihad. AC. A angin, C cendelo. Ya, angin cendelo. Angin cendelo ini ada jendela gede dibuka angin kenceng masuk sejuk. Angin cendelo ketawa lagi anu. Apalagi kalau diartikan angin yang lain ya. Itu C-nya itu ya. Enggak usah diartikan ya. Tambah ketawa lagi anu ya. Angin cendela ya. Ya sih. Angin cendela. Itu. Kemudian panggilan jarak jauh. Waduh, ini anu berat ini. Mudarisnya ini wali kutub, kutbu zaman nih. Ya. Wa Faridu Dahri. Ya. Padahal siapa? Pakai telepon ini ya. Antum ketawa. Nggak harus kutub di zaman milenial untuk ngomong dengan orang di Madinah. Nggak harus jadi kok. Kutub zaman dulu mungkin kutbu zaman ya. Masya Allah ini. Ya bahtut tolaba ini. Beruntung sekali tolaba bisa daras di hadapan ala aidil kutub. Padahal siapa ya? Nah, begitu. Ketawa kan antum ya? Dengan takwilnya khalaf. Jadi yang paling logis yang salaf. Apalagi kalau kita ke orang ketiga yang Wahabi. Wahabi kan ngambil dohir. Ya tun ya tangan. Loh, sama dengan makhluk. Enggak, tangan tapi nggak sama dengan makhluk. Nah, kita bawa ke cerita ini. Kata yang Wahabi, ente nak kipas ya ini, kipas sate. Ukurannya sama seperti yang kita pakai. Ente takwil bid'ah, sesat, finnar. Ya. Itu. Jadi kipas 3 yang menunjukkan 30 orang itu apa? Ya kipas ini. Kok bisa? Ya pokoknya ngono. Ya tun menyerupai makhluk. Enggak menyerupai. Ya apa? Pokoknya gitu wis. Tangan tapi tidak menyerupai makhluk. Loh kalau tangan menyerupai makhluk, di mana tidak menyerupai itu? Pokoknya gitu wis. Jangan nanya bid'ah ente nanya. Kipas ya kipas ini menyebutkan 30 orang. Ente nanya bid'ah. Ya. Lucu ya. Nah, itu apa? Menunjukkan ini Al-Fakir pernah dengar dulu dari Habib Abdul Baharun. Itu menggambarkan betapa madhab paling logis itu ya madhabnya salaf. Dan memang hatta khalaf pun mereka senang dengan madhab salaf ini. Mereka berbeda, mencoba berinovasi karena ingin menyelamatkan akidah terpaksa mereka melakukan takwil tafsili. Wadah ya? Udah. Nah, ini karena itu yang zilu rabbuna yang di hadis ini di sulusul akhir yang zilu rabbuna fi sulusil akhir itu tidak boleh kita faham dohirnya bahwa Allah yang turun dari atas ke bawah, tapi harus diartikan apa? Yanzilu malaikatu rabbina atau rahmatu rabbina atau amru rabbina dan semisalnya yang kira-kira layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir juga masalah penting ini, nggak apa-apa kita nggak masuk bab jamaah insyaallah di kesempatan berikutnya. Jadi ada ini kaidah penting ini dalam memahami, dalam nerjemah dan dalam memahami apapun yang dinisbatkan kepada Allah. Nah, jadi ada kaidah begini, kullu ma istahala 'ala Allah bi'tibari mabda'ihi wa warada maka yutlaku wa yuradu bihi ghayatuhu walazimuhu. Ini penting, ini biasanya dibahas di kitab akidah, di tafsir. Itu untuk memahami ayat. Itu penting sekali ini kaidah ini. Kullu mastahala 'ala Allah bi'tibari mabda'ihi wa warada yutlaqu wa yuradu bihi ghayatuhu wa lazimuhu. Ini dalam nerjemah juga penting. Itu. Karena kalau enggak rawan salah terjemahnya. Kullu mastahala 'ala Allah. Apapun yang mustahil untuk Allah. Mustahilnya bi'tibari mabda'ihi, kalau dengan memandang, bi'tibar. Memandang kepada makna awal mabda'. Jadi ada lafadz disebutkan, nah itu lafadz maknanya kalau kita melihat makna awalnya mustahil untuk kita nisbatkan kepada Allah. Tapi wawaroda masalahnya waroda gitu. Wawaroda. Kullu masahala 'ala Allah tak bi'tibari mabda'ihi wawaroda. Warid di Quran ada, di hadis ada. Penggunaan lafadz itu. Padahal kalau kita melihat makna awalnya mustahil untuk dinisbatkan pada Allah. Nah, cuma di Quran ada.
dinisbatkan pada Allah lafaz itu. Maka ya apa? Bagaimana sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah? Yutlaqu, tetap kita pakai lafaz itu. Lafaz itu tetap kita pakai, tapi wa yuradu bihi ghayatuhu wa lazimuhu. Kita pakai lafaz itu tapi dengan menghendaki, bukan mana awal tapi mana akhir. Jadi ada mana awal, ada mana akhir. Yang mustahil mana awalnya. Karena gitu kita ngambil mana akhir. Walazimu mana lazim. Ada lazim, ada malzum. Lazim itu yang nempel, yang malzum yang ditempeli. Kayak es dengan dingin. Dingin itu selalu melazimi es. Ya, lazim. Es malzum, dinginnya lazim. Nah, kita pakai mana lazim. Kayak contoh yuhibbu. Innallaha yuhibbul muhsinin, muttaqin, yuhibbu. Yuhibbu ini ada dalam Al-Quran. Sering. Yuhibbul mu'minin, yuhibbul muslihin, yuhibbul muttaqin. Ya, dan seterusnya. Nah, kalimat yuhibbu atau la yuhibbu. Sama. La yuhibbul kafirin, la yuhibbul fasikin. Benci. Nah, ini yuhibbu ini ada dalam Al-Quran. Di hati sering digunakan untuk Allah. Cuma kalau kita melihat mana awalnya yuhibbu apa? Cinta. Mana awalnya la yuhibbu apa? Benci. Kalau kita melihat mana awal mustahil. Karena cinta dan benci itu berubah-ubah. Allah itu maha qadim. Karena qadim tidak mungkin berubah. Zatnya tidak mungkin berubah. Sifatnya tidak mungkin berubah. Nah, kalau cinta itu berubah-ubah. Mustahil untuk dinisbatkan pada Allah. Benci mustahil dinisbatkan pada Allah. Walaupun kita sering menggunakan bahasa itu ya. Untuk mendapatkan cinta Allah. Ya, kalau cinta Rasulullah tidak ada masalah. Cinta Allah. Allah mencintai fulan. Nah, begitu. Cinta ini perasaan yang berubah-ubah. Mustahil untuk dinisbatkan pada Allah. Maka kalimat yuhibbu kita pakai dalam bahasa Arab. Kalau nerjemah hati-hati. Dalam bahasa Arab kita pakai tetap. La yuhibbu tetap kita pakai. Tapi kita menghendaki mana ghayah, mana akhirnya. Orang kalau cinta jadi baik apa enggak kepada yang dicintai? Suka berbuat baik, muhsin. Suka memberi. Nah, kalau la yuhibbu itu suka mendatangkan hal-hal yang gak menyenangkan, menyiksa, mengadab, itu benci. Lah, yang tepat yuhibbu itu kalau untuk Allah jangan diartikan cinta, tapi akan memberi anugerah. Allah yuhibbul muhsinin. Allah akan mencintai orang yang berbuat baik. Artinya mencintai, jangan diartikan perasaan cinta itu. Mencintai maksudnya akan memberi anugerah spesial kepada orang yang berbuat baik, kepada orang yang takwa, atau memperlakukan orang yang bertakwa seperti seorang pecinta memperlakukan orang yang dicintai lah begitu. Jangan menghendaki mana cinta yang asli, perasaan itu, benci yang asli, enggak. Karena itu mustahil untuk Allah. Karena itu ya perlu dijelaskan ketika Innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau nerjemah itu sebenarnya yang lebih tepat jangan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jangan hanya begitu. Mencintai orang yang berbuat baik dalam arti lah begitu dikasih penjelasan. Dalam arti Allah akan memperlakukan orang yang berbuat baik seperti seorang pecinta memperlakukan orang yang dicintai. Atau dalam arti Allah akan banyak memberi anugerah pahala kepada orang yang berbuat baik begitu. Ini penting ini. Wadah. Kesimpulannya lagi, yang terakhir, ayat mutasyabihat kayak tadi itu, yadullah fawqa aydihim, ar-rahmanu 'alal arsyistawa, dan seterusnya. Kalau kita pakai mazhab salaf, tidak boleh diterjemah ke dalam bahasa apapun. Karena mazhab salaf apa? Menafikan makna yang nggak layak, setelah itu tidak menentukan makna. Sehingga kalimat itu tetap kita pakai dalam bahasa Arab, tidak boleh diterjemah ke dalam bahasa apapun. Karena terjemah berarti menentukan salah satu makna. Padahal salaf tidak menentukan salah satu makna. Kalau antum ikut mazhab salaf, ya jangan diterjemah. Kalau ngaji Ramadanan, ente makna pesantren, kalau ikut mazhab salaf, ayat-ayat mutasyabihat jangan dimaknani, dilompati. Yadullah fawqa aydihim. Wes. Yai, boten dimaknani, enggak usah. Begitu ya, langsung begitu dilompati. Enggak usah. Itu kalau pakai mazhab salaf. Kalau mau nerjemah silahkan, tapi pahami maknanya seperti yang disebutkan oleh madhab khalaf. Paham ya? Jadi kalau mau nerjemah, baik mana Jawa, terjemah bahasa Indonesia atau apa, harus diterjemah yang sesuai dengan makna yang disebutkan oleh ulama khalaf, madhab khalaf. Seperti itu. Jadi kalau yadun, ajur mana di tangan, kekuasaan. Kekuasaan Allah berada di atas kekuatan mereka.
Istawa diartikan jangan bersemayam seperti terjemah Depak diartikan bersemayam. Salah itu. Tidak boleh itu. Bertentangan dengan mazhab salaf dan mazhab khalaf itu. Kalau mengartikan istawa diartikan menguasai dan demikian seterusnya. Di Depak ngambil dohirnya salah itu. Itu akhirnya agak condong ke Wahabrot itu akhirnya. Ya. Paham ya? Nanti. Di tafsir sering tak sampaikan waktu di darus tafsir kayak gini sering ketika ketemu ayatnya tak. Wallahu alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.